Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum memulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di video ini nanti Miss akan memberikan masing-masing contoh. Jadi tugas kamu identifikasi yang mana soal yang merupakan perbandingan senilai juga berbalik nilai, karena nanti rumusnya akan berbeda. Oke, selamat belajar semuanya. Baik, setelah mempelajari materi pada hari ini, kamu diharapkan yang pertama dapat memahami konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, dapat menghitung dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Oke, kita langsung saja ya pelajari materinya. Oke, kita lihat sama-sama gambar pada slide. Gambar apa itu kira-kira? Iya, siapa yang suka makan telur? Semua orang suka makan telur. Kenapa? Selain enak, proteinnya juga tinggi. Oke, sekarang mari kita bantu peternak menghitung telur ayamnya. Nah, di sini diketahui satu ekor ayam dapat menghasilkan 3 telur. Jadi ceritanya di sini setiap ayam itu menghasilkan 3 butir telur. Oke. Kemudian jika ada 2 ekor ayam, berarti berapa yang dihasilkannya? Kita hitung saja. Berapa? Iya, 6 butir telur. Kemudian berapa telur yang dapat dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Iya, betul. Berapa? Oke, simpan dulu ya. Nah, tanpa menggunakan perbandingan, sebenarnya bisa saja langsung kita jawab. Karena masih 4 ekor ayam yang ditanya. Nah, kalau ada 100 ayam, kamu bisa tidak mencarinya? Oke, itulah gunanya mempelajari perbandingan. Sama-sama kita hitung, yuk. Baik, bagaimana perhitungannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ada cara yang pertama. Nah, cara pertama itu kita terlebih dahulu mencari nilai satuannya. Nah, kebetulan di permasalahan kita tadi sudah diketahui ya persatuannya. Karena satu ayam tadi menghasilkan 3 butir telur. Nah, kemudian ditanyakan 4 ayam. Maka ya langsung dikali 3 saja. Sehingga dapatnya menjadi 12 telur. Nah, cara yang kedua itu menggunakan perbandingan senilai. Nah, tadi kan diketahui satu ayam sama dengan 3 telur. Menghasilkan 3 telur. Nah, jika ditanya 4 ayam, sama dengan 4/1. Nah, 4/1 ini adalah perbandingan banyaknya ayam yang diketahui dan yang ditanya. Nah, di sini kan yang ditanya, banyak ayam yang ditanya itu kita tempatkan sebagai pembilangnya. Banyak ayam yang diketahui itu di bagian penyebutnya. Kemudian dikali 3 telur yang diketahui sama dengan 12 telur. Jadi ingat, 4/1 itu adalah perbandingan banyak ayam yang ditanya per banyak ayam yang diketahui. Dikali 3 telur sama dengan 12 telur. 3 telur itu kan yang diketahui. Seperti itu. Paham kan? Kemudian, cara yang ketiga dinamakan cara tabel. Nah, cara tabel ini berarti kita harus paham dulu apa yang diketahui. Sudah paham kita, baru kita input ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama di sebelah kiri itu adalah kolom banyak ayam. Yang di sebelah kanan itu adalah kolom banyaknya telur. Jadi tadi kan 1 ayam itu menghasilkan 3 telur, 2 ayam menghasilkan 6 telur, 4 ayam, nah itu yang ditanya. Oke? Kalau sudah tepat kita menuliskan apa yang diketahui. Nah, di sini kita simbolkan aja dulu yang ditanya sebagai X supaya nanti ketika kita menuliskan caranya lebih gampang ya. Nah, di sini untuk menggunakan cara tabel ini ada rumusnya, Nak. Kita lihat. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Ini maksudnya seperti apa?
Nah, atas di sana maksudnya adalah itu kita ambil angka pada baris bagian atas per angka pada baris bagian bawah. Nah, di sebelah kiri itu adalah perbandingan ayam. Di sebelah kanan itu adalah perbandingan banyak telur. Jadi jangan digabung ya. Kalau kanan itu atas bawah itu sama-sama banyak ayam, yang sebelah kanan itu sama-sama banyak telur. Kita lihat. Nah, 1/4. Jadi yang kita ambil adalah baris yang pertama per baris yang ketiga, ya kan? Jadinya 1/4 sama dengan, nah, 3/x. 1 kan menghasilkan 3. Ya 4 menghasilkan x. X itu belum diketahui berapa. Jadi harus bersesuaian ya. Jangan salah memasukkan angka. Oke, lanjut. Cara mencarinya, menyelesaikannya, berarti kita menggunakan perkalian silang. Masih ingat? Ya, udah kita pelajari pada semester sebelumnya ya. Kalau perkalian silang berarti nanti x kita kalikan ke 1, 4 kita kalikan ke 3. Oke, maka diperolehlah x sama dengan 12. Atau boleh juga caranya seperti ini. Sama-sama kita lihat. 2/4. Jadi kita bandingkan banyak ayam 2 ekor dengan yang 4 ekor. Ya kan? Sama dengan, jadi kalau yang 2 ekor banyak telurnya ya 6 yang kita masukkan. Ya kan? Per 4 yang di bawah berarti penyebut yang di sebelah kanan x, karena x tidak diketahui. Nah, maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan cara yang sama, perkalian silang. X kita kalikan ke 2, 4 kita kalikan ke 6. Sehingga diperolehlah 2x sama dengan 24. Ingat, 2 dikali x berarti 2x. Oke? Nah, kita kan mencari nilai x saja. Berarti x sama dengan, ya bagikan 24 dibagi 2 sehingga dapatlah x sama dengan 12. Maka banyak telur yang dihasilkan 4 ekor ayam adalah 12 butir telur. Begitu ya. Nah, itu kan masih 4. Coba jika ada 155 ekor ayam, berapakah banyak telur yang dihasilkan? Nanti jawaban kamu langsung tulis di kolom komentar ya. Yang pertama kali menuliskan dapat plus 1 sinisal. Oke? Lanjut. Apa yang dapat kamu simpulkan, nak? Ya, makin banyak ayam yang ada, semakin banyak telur yang didapatkan. Inilah salah satu contoh perbandingan senilai. Nah, masih banyak konteks perbandingan senilai. Nanti bisa kamu searching di internet, ya. Baik. Next, masuk ke contoh yang berikutnya. Kita baca bersama. Andi dan Anton bersama-sama membeli buku di toko yang sama. Andi membeli 12 buku dengan harga Rp336.000, sedangkan Anton membeli 18 buku. Harga yang harus dibayar oleh Anton adalah, di sini ada pilihan jawabannya. Oke, langsung mari kita simak penjelasannya. Nah, di sini Miss pakai cara yang kedua, menggunakan perbandingan senilai langsung ya. Kenapa? Karena kalau kita gunakan cara yang pertama kan harus kita cari harga per unitnya. Nah, kalau yang soal ini kan tidak diketahui harga per unitnya. Jadi langsung kita gunakan perbandingan senilai. Oke? Nah, tadi diketahui di soal harga 12 buku adalah Rp336.000. Yang ditanya adalah 18 buku yang dibeli oleh Anton. Nah, di sini kita gunakan perbandingan buku yang ditanya per banyak buku yang diketahui. Ingat, ini perbandingan senilai. Jadi kita gunakan perbandingan banyak buku yang ditanya per banyak buku yang diketahui dikali Rp336.000. Maka selanjutnya boleh kita sederhanakan dulu perbandingannya ya. Sama-sama dibagi 6 sehingga diperoleh
3/2, atas tinggal 3, yang penyebutnya tinggal 2. Kemudian kita kalikan dengan 3, diperolehlah Rp1.008.000. Jangan lupa dibagi 2 ya. Hasilnya adalah Rp504.000. Jadi harga yang harus dibayarkan oleh Anton adalah Rp504.000. Seperti itu dia. Sebenarnya boleh lagi menggunakan cara yang berikutnya, cara yang ketiga, yaitu menggunakan tabel. Ya, nanti jawabannya akan sama. Boleh dicoba di rumah masing-masing ya. Nanti jika kamu masih bingung cara tabel, boleh ditanyakan langsung di kolom komentar. Oke nak? Baik, kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Nah, ini adalah permasalahan berbalik nilai ya. Nanti kamu lihat konteksnya seperti apa. Oke, kita simak ceritanya berikut ini. Kapankah proyek LRT ini akan selesai? Nah, ini adalah seorang kontraktor ya. Jadi kita akan bantu kontraktornya menghitung berapa lama pembangunan proyek tersebut dapat selesai. Nah, ceritanya kira-kira begini. Proyek LRT direncanakan selesai dibangun dalam waktu 600 hari jika dikerjakan oleh 100 pekerja. Karena pembangunan ingin lebih cepat selesai, maka pekerjanya ditambah sehingga yang mengerjakannya menjadi 150 orang. Nah, pertanyaannya berapa hari selesainya? Nah, kita bisa langsung saja menggunakan cara tabel. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai ini sih misalkan menggunakan cara tabel. Nah, jadi pahami dulu apa yang diketahui ya. Di sini Miss buat ada 2 kolom. Kolom yang di sebelah kiri itu adalah kolom banyaknya pekerja, yang di sebelah kanan adalah waktu pengerjaannya. Tadi jika 100 orang pekerja, maka akan selesai dalam waktu 600 hari. Namun jika 150, berapa hari selesainya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau dilihat-lihat logikanya, kalau 100 hari kan kalau 100 orang selesainya 600 hari. Kalau semakin ditambah pekerjanya, kira-kira semakin cepat atau semakin lama waktunya? Nah, semakin cepat, iya kan? Nah, kalau misalkan suatu pekerjaan itu 1 orang mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kalau misalkan ditambah jadi 10 orang mengerjakan suatu pekerjaan itu, ya otomatis kan semakin banyak yang mengerjakan, semakin cepat selesainya. Itu dia logikanya. Maka nanti perumusannya juga agak berbeda dengan yang senilai itu. Nah, ini kita misalkan dulu ya. Apa yang ditanya kita misalkan dengan X. Nah, rumusnya perhatikan baik-baik. Nah, ada perbedaan dengan yang senilai. Nah, tadi kalau senilai atas per bawah sama dengan atas per bawah. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, atas per bawah sama dengan bawah per atas. Jadi dibalik perbandingan, salah satu perbandingannya. Oke? Nah, di sini kita langsung masukkan saja nilainya. Berarti ini kan cuma 2 baris. Ya langsung saja, tidak ada option yang lain ya. Kita langsung masukkan 100 per 150 sama dengan, nah ini dia, X per 600, dibalik ya, dibalik nilainya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka caranya kita kali silang. Kalau kita kali silang berarti 150-nya kita kalikan ke X, 600-nya kita kalikan ke 100 ya, sehingga diperoleh 150X sama dengan 60.000. Maka X saja sama dengan 60.000 dibagi dengan 150. Maka X-nya sama dengan 400. Seperti itu dia. Maka proyek LRT akan selesai dalam waktu 400 hari jika pekerjanya 150 orang. Semakin cepat berarti ya. Ya, apa yang bisa kita simpulkan, Nak? Nah, semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu atau hari yang dibutuhkan untuk mengerjakan atau menyelesaikan proyek LRT tersebut. Nah, inilah salah satu konteks dari perbandingan berbalik nilai.
Perbandingan berbalik nilai juga ada banyak contohnya di internet, jadi bisa kamu cari ya, cari tahu sendiri. Baik, materi perbandingan ini anak-anak sebenarnya gampang, ya kan? Namun, permasalahan yang sering dijumpai oleh siswa dalam mengerjakan soal perbandingan ini adalah bagaimana cara membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai pada soal. Nah, caranya adalah pada perbandingan senilai kamu bisa melihat jika semakin naik nilai suatu unsur, maka semakin naik pula nilai unsur yang lain yang dibandingkan. Ataupun sebaliknya, jika semakin turun nilai suatu unsur, maka semakin turun pula nilai unsur yang lain yang dibandingkan. Nah, contohnya tadi adalah banyak telur, kemudian nilai harga yang dibayarkan. Nah, itu tadi udah ada 2 contoh kan. Nah, bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu, jika semakin naik nilai suatu unsur, maka semakin turun nilai unsur yang lain yang dibandingkan. Atau sebaliknya, semakin turun nilai suatu unsur, maka semakin naik nilai unsur lain yang dibandingkan. Nah, contohnya tadi banyak pekerja, ataupun kecepatan kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi kamu harus bisa membedakan konteks yang disebutkan tadi pada soal, ya. Di soal tidak diberitahu itu perbandingan senilai ataupun berbalik nilai. Jadi kamu harus mengidentifikasinya sendiri. Seperti itu ya. Nah, baiklah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan bisa kamu pahami dan bisa nanti membantu kamu mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.